Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 28 Juni 2021, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 22. Firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Dalam bahasa Batak dikatakan, pasiding hamuma nasarumang ninaroa. Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, jauhilah segala kejahatan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, yang dimaksud dengan kejahatan adalah pikiran, keinginan, dan perbuatan yang jahat dan berdosa yang memberikan dampak buruk baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Segala sesuatu yang jahat adalah segala sesuatu yang melawan Tuhan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Kejahatan sekarang ini semakin beragam dan sulit ditelusuri, apalagi dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Dulu untuk mengambil uang orang lain dilakukan dengan kontak fisik, menodong, menjamret, bahkan hingga membunuh. Sekarang orang bisa mengambil uang orang lain dengan menggunakan teknologi internet. Tabungan orang di bank bisa dikuras habis. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebuah klip video beredar lewat WhatsApp di desa Rainpada, India, mewartakan maraknya penculikan anak, disertai foto-foto para korban, dan pesan agar semua pihak mewaspadai orang-orang asing, karena bisa jadi mereka adalah penculik. Warga Rainpada terprovokasi. 5 pengelana yang lewat di desa itu tewas dibantai. Belakangan diketahui anak-anak dalam video itu adalah korban perang Suriah. Tragedi itu menyingkap adanya perilaku berbahaya yang bisa menjangkit pengguna media sosial. Begitu melihat unggahan di media sosial, berita, foto, video, dan lain-lain, orang enggan menimbang dan melacak kebenaran unggahan itu. Orang langsung percaya, membiarkan diri tersulut, dan bereaksi dengan tindakan tidak pas, termasuk meneruskan unggahan yang belum tentu benar itu kepada orang lain. Sungguh, perilaku reaktif tanpa pikir itu amat berbahaya, karena mudah memicu akibat negatif tiada tara, dan membuat orang menjadi alat atau kaki tangan kejahatan. Firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Firman Tuhan itu sangat relevan dengan masalah kita ketika media sosial banyak dipakai sebagai sarana kejahatan. Salah satu wujud menjauhkan diri dari kejahatan adalah menjauhkan diri dari tiap kemungkinan untuk menjadi alat maupun kaki tangan kejahatan. Caranya mengkritisi, berusaha mencari informasi yang sebenarnya dengan bertanya kepada bagian yang berwenang, dan menimbang tiap unggahan di media sosial yang hadir di depan kita agar tragedi Rainpada tidak terulang melalui kita. Karena sikap reaktif tanpa berpikir panjang sangat berpeluang membuat kita memberikan diri menjadi alat dan kaki tangan kejahatan. Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita menguji segala sesuatu dan memegang firman-Nya dengan baik dan penuh keyakinan. Ujilah segala sesuatu berdasarkan firman-Nya. Jadikan kitab suci sebagai dasar pengujian segala sesuatu yang kita uji dan kita selidiki. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Jika ia seorang percaya kepada Kristus, sudah sepatutnya ia memiliki kebencian terhadap dosa dan kejahatan dan berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Ia memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa dan kejahatan dalam dirinya. Anak-anak Tuhan mengalahkan kejahatan bukan dengan kekerasan atau perlawanan dengan senjata, namun mengalahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Roma 12 ayat 21. Semakin sering kita melakukan kebaikan, maka kebiasaan itu akan menjadi pola hidup kita, sehingga otomatis segala yang jahat akan menjauh dari hidup kita. Hendaknya kita bisa menjadi agen kebaikan untuk menyembuhkan keluarga, lingkungan, bahkan bangsa di mana kita tinggal. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, hendaklah kita tidak jemu-jemu berbuat baik, karena akan tiba saatnya di mana kebaikan yang kita tabur akan kita tuai berlipat ganda. Jangan mengharap balasan dari manusia atas kebaikan yang kita lakukan, karena Tuhanlah yang akan membalaskannya semuanya itu. Akhirnya, jauhkanlah dirimu
dari segala jenis kejahatan. Menjauhi segala wujud kejahatan berarti menjaga pergaulan dengan orang yang biasa berbuat jahat. Ini juga berarti kita harus bisa menyaring ketat apa yang akan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Hindarilah hawa nafsu kedagingan. Jangan tertipu oleh rupa-rupa ajaran palsu. Teguhkan iman kita kepadanya. Jangan turuti hawa nafsu dunia. Matikanlah keinginan dan rencana kejahatan dalam hati kita. Jauhkan perbuatan dosa, lenyapkan akar pahit, dendam, dengki, iri hati, perbantahan, permusuhan, dan pertengkaran dari kehidupan kita. Jangan turuti rasa penasaran yang arahnya sekedar coba-coba. Seringkali ini menyeret kita untuk mencoba hal-hal yang mulai melanggar batas firman Tuhan. Dari coba-coba kemudian ketagihan kemudian menjadi kebiasaan karena sudah terbiasa, yang salah dianggap benar, yang jahat dianggap tidak jahat. Semua diawali dengan rasa penasaran. Hati-hati, menjauh yang jahat berarti mendekat pada Tuhan. Orang yang mendekat pada Tuhan mempunyai prinsip hidup yang tidak kompromi dengan dosa dan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk membenci dan menjauhi kejahatan, serta sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan selama kesempatan masih diberikan, sehingga hidup kami bisa memberi dampak yang positif. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah, berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.